Nah, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator ingin mempresentasikan hasil apa sih PPT lemak kita. Nih. Yang pertama itu Ini. seputaran lemak ini. Kan? Pengertian lemak lemak merupakan Dimatiin. Iya. Bisa dibacakan oleh Mbak Emma? Oh iya. Pengertian lemak. Lemak merupakan zat organik, yaitu sifat fisik dari suatu molekul yang bersifat tukar larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut non-polar seperti etanol sama benzena. Lemak mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Tubuh banyak menerima lemak dari makanan yang dikonsumsi, tetapi tubuh juga membentuk lemak sendiri. Lalu yang ketiga ada lemak pada suhu kadar disebut lemak gaji. Yang terakhir ada lemak yang cair pada suhu kamar disebut minyak. Selanjutnya jenis dan fungsi. Di sini saya akan membacakan jenis-jenis triglycerida, lemak trans, fosfolipid, serol. Fungsi dari triglycerida menjadi substansi bagi vitamin A, D, E, dan K yang berguna untuk proses biologis. Yang kedua ada lemak trans. Lemak mempunyai fungsi seluler dan komponen struktural pada membran sel yang berkaitan dengan karbohidrat dan protein demi menjalankan aliran air, ion, dan molekul lain keluar dan masuk ke dalam sel. Yang ketiga ada fosfolipid, menjadi cadangan energi dalam bentuk sel lemak. Yang terakhir ada setrol, berfungsi sebagai penahan goncangan demi melindungi organ vital dan melindungi tubuh dari suhu luar yang kurang serat. Nah, yang kelima ini ada jenis makanan. Bisa dibacakan oleh Mbak Nisa. Gimana, Frida? Jenis makanan. Seperti yang pertama ada contoh biji dan polong. Biji-bijian, kacang tanah, biji wijen, kedelai, coklat, kacang merah, almond, dan kenari. Yang berikutnya inti sawit dan kelapa. Yang kedua jenis makanan hewani darat, yaitu susu hewan ternak, telur hewan ternak, daging hewan ternak. Yang selanjutnya hewan laut, hewani laut, yaitu ada ikan salmon, ikan sarden, ikan tuna. Yang keempat ada buah, yaitu buah alpukat, buah alpukat, mentega, dan keju juga termasuk jenis makanan. Standar kecukupan gizi bisa dibacakan oleh Mbak Emma. standar kecukupan gizi yaitu kadar lemak yang diperlukan untuk tubuh normal wanita berada pada 20-30% dari kondisi tubuh. Yang kedua, untuk pria berada sekitar 10-22% dari kondisi tubuh. Yang ketiga, sebaiknya tidak lebih dari 25% dari kebutuhan energi. Yang keempat, lemak sebanyak 1 gram setara dengan 9 kalori. Lalu, next. Menurut angka kecukupan gizi atau AKG adalah angka kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi hampir semua
ukuran tubuh dan aktivitas untuk mencapai derajat kesehatan optimal. Yang pertama, kebutuhan lemak untuk orang dewasa adalah 0,5 sampai 1 gram kilo berat badan per hari. Yang kedua, kebutuhan lemak esensial untuk anak adalah 1 sampai 2% omega 3 dari total asupan per hari seluruh gizi dan 5 sampai 6 energi untuk omega 6. Oke, sekarang klasifikasi bisa dibacakan oleh Mbak Nisa. Oke, klasifikasi yang pertama ada lemak sederhana, terdiri dari lemak netral dan ekster lemak dengan alkohol terberat molekul tinggi. Yang kedua ada lemak majemuk, terdiri dari fosfolipida dan lipoprotein. Yang ketiga lemak turunan, terdiri dari asam lemak, sterol, dan lain-lain, seperti vitamin A, D, E, dan K. Oke, di sini ada klasifikasi berdasarkan kejenuhan ikatan. Yang pertama itu ada asal lemak jenuh, yaitu asal lemak yang semua ikatan atom karbon pada rantai karbon berupa ikatan tunggal jenuh. Contoh asam larut. Yang kedua itu ada asam lemak, yaitu asam lemak yang mengandung ikatan rangkap pada rantai karbonnya, contoh asam olet dan asam inoloet. Nah, di sini yang ke slide selanjutnya ada gangguan apabila kekurangan lemak. Yang pertama itu memperlambat pertumbuhan bayi, yang kedua kulit akan kering dan berisik, dan ketiga menurunkan dan menghambat fungsi otak, yang keempat ada berpeluang mengalami penyakit, yang kelima beresiko kekurangan vitamin, keenam depresi, ketujuh luka sulit sembuh, yang delapan akan mudah lapar. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Emma. Selanjutnya ada pula penyakit apabila kekurangan lemak. Yang pertama penyakit jantung, yang kedua penyakit stroke atau syaraf, yang ketiga penyakit leukemia, yang keempat kanker payudara, yang kelima diabetes. Terus akibat kelebihan lemak. Hal ini dikaitkan dengan ancaman fisik yang besar termasuk dapat negatif, terutama pada kasus obesitas. Oke, sekian dari kami. Saya Siska Santriana dengan nomor NPM 222-01035 dan Bang Emma. Saya Emma Faza Hoirinisa dengan NPM 2222-01034. Next, Mbak Nisa. Dan saya Hoirinisa Yulia Setiawati dengan nomor NPM 2222 01036. Oke.